من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ada sedikit tambahan yang berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya, yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama yang berkaitan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan dan suka untuk lebih mengedepankan bagian kanan yang berkaitan dengan menggunakan alas kaki atau menyisir rambut, yang berkaitan dengan merapikan rambut atau ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan yang di setiap perkara beliau. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya di setiap perkara ini dikhususkan bahwasanya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang baik lagi mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kanan. Adapun yang di dalamnya ada sesuatu yang kurang baik atau tidak bersih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kiri. Sehingga kita sudah menyebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang itu memberi dan menerima menggunakan tangan kiri. Jadi memberi dan menerima maka haruslah menggunakan tangan kanan. Walaupun tangan kanannya lagi sibuk, maka kesibukannya harus dilepaskan terlebih dahulu. Harus mengambil dengan tangan kanan atau memberi dengan tangan kanan. Kalau yang tangan kanannya lagi megang handphone, lagi berbicara, maka dipindahkan menggunakan tangan kiri. Kemudian yang memberi dan menerima harus dengan tangan kanan. Dan yang bagian ini hukumnya wajib. Wajib, ikhwan. Akan tetapi bisa jadi akan timbul keraguan tentang hukum tersebut ketika sudah kita bahas bahwasannya yang berkaitan dengan memulai bagian wudu, maka hukumnya sunnah.
tidak sampai kepada wajib. Kita telah mengutip perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Para ulama telah bersepakat bahwasanya mendahulukan bagian kanan ketika wudu adalah sunnah. Sunnah saja, tidak wajib. Dan siapa yang menyelisihinya, artinya ketika berwudu dia mendahulukan bagian kiri, kemudian setelahnya bagian kanan, fatahul fadlu, maka baginya telah terlewati keutamaan. Watamma wudu'uhu, dan wudu'nya telah sahih, benar. Artinya apa? Artinya ketika kita membahas tentang hukum, tentang kesimpulan-kesimpulan hukum dari hadis, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, bukan dari ide kita, bukan dari hasil kesimpulan kita, bukan. Akan tetapi ketika kita melakukan itu semua, kita hanya menukil, membaca perkataan para ulama, kemudian perkataan ulama tersebut saya sarikan atau kita sarikan kepada antum-antum yang ada di sini. Tidak berani saya mengatakan melalui kesimpulan diri sendiri. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh, tanpa ada dasar. Karena dampaknya besar loh. Ketika misalnya para salafus saleh dalam satu perkara, di dalam satu permasalahan mereka memiliki perbedaan pendapat 3 perkataan, 3 pendapat. Kemudian seseorang yang di zaman ini dia mengeluarkan pendapat yang keempat, maka tidak boleh mengeluarkan pendapat keempat. Harus ia beredar di antara 3 pendapat yang para ulama salafus saleh beredar di antaranya. Karena apabila seseorang memunculkan pendapat yang keempat dan ia yakini kebenarannya, artinya fatal. Artinya ia menyalahkan para ulama terdahulu. Semuanya salah dan jauh dari kebenaran kecuali dirinya saja. Maka tidak boleh ihdatsu qaulin tsalits. Tidak boleh mengeluarkan pendapat yang ketiga apabila para ulama itu memiliki 2 perkataan saja dalam satu permasalahan. Paham sampai sini, ikhwah? Jadi kita tidak boleh menyimpulkan satu perkara, ini sunnah, ini bid'ah, ini wajib, hanya berdasarkan dengan diri kita sendiri. Siapa kita? Siapa kita? Belajar di mana kita? Harus tahu diri kita. Sehingga ketika saya mengatakan hal ini, harus ditegaskan. Ini perkataan Imam Nawawi. Bukan perkataan Jeffrey bin Badar Bajri. Bukan, siapa saya. Sehingga ketika saya mengatakan ini wajib, ini pun perkataan para ulama. Begitu juga ketika saya mengatakan dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya makan menggunakan tangan kanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Rasulullah ketika makan bersama dengan anak tirinya, anak sambungnya Amr ibn Abi Salamah, Rasulullah katakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan pada saat itu Amr masih usianya kecil dan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain dari Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn Aqwa ini sahabat yang paling kencang larinya. Padahal beliau ini pincang. Kuda Arab itu dia kejar bisa. Sehingga satu pasukan yang melarikan diri dikejar oleh Salamah ibn Aqwa sendirian. Berani, tidak ada takut-takutnya. Padahal yang ia hadapi itu 8 orang atau 9 orang. Salamah ibn Aqwa mengatakan, ada seseorang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kul biyaminik," makan pakai tangan kanan. Maka orang ini mengatakan, "La astati," saya tidak bisa.
Maka kata Rasulullah, lastata'ta, kamu tidak akan bisa. Maka disebutkan, fashallat yaduhu, maka tangan kanannya langsung tidak bisa digerakkan lagi. Tidak bisa ia mengangkat menggunakan tangan kanannya ke mulutnya lagi. Rasulullah katakan, ma mana'ahu illal kibru. Orang ini tidak mau tunduk terhadap nasihat Rasulullah kecuali karena kesombongan dan pongahnya dia. Dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Ta'liqat ala Umdatil Ahkam, beliau mengatakan ketika beliau mengomentari dan mensyarah menjelaskan hadis Aisyah yang kita bahas ini, beliau katakan menunjukkan makan dengan tangan kanan itu wajib, dan orang yang melakukannya menyelisihinya dengan makan menggunakan tangan kiri maka dosa besar, melakukan dosa besar. Karena apa? Rasulullah mengutuk, mendoakan kejelekan bagi orang yang makannya menggunakan tangan kiri. Menunjukkan bahwasanya kutukan Rasulullah tersebut menunjukkan bahwasanya orang tersebut melakukan perkara yang haram, lagi dosa besar. Jadi hal-hal yang sama, menggunakan tangan kanan, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada yang dianjuran saja. Maka kita ketahui dari mana? Dari perkataan ulama rahimahumullah. Karena saya takutkan ketika membahas tentang perkataan Imam Nawawi, ditakutkan bahwasanya semuanya yang berkaitan dengan tangan kanan hukumnya sunnah saja. Kemudian hadis yang kedua, sedikit tambahan saja yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku diseru pada hari kiamat dalam keadaan bagian mukanya itu bersinar, bagian gelang tangannya bersinar dari bekas-bekas ataupun sisa-sisa air wudu pada hari kiamat. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang dan memperlebar sinar di bagian wudunya, maka hendaklah dia lakukan. Dalam lafaz Muslim, Nu'aim al-Mujmir menceritakan, saya melihat Abu Hurairah berwudu, kemudian dia membasuh mukanya dan tangannya sampai lengannya dia basuh, ketiaknya dia cuci, dia basuh, pundaknya dia basuh. Kemudian ketika sampai ke bagian kaki, maka betisnya pun dia basuh, dia cuci dengan air wudu. Maka ketika hal ini ditanyakan kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya dia telah mendengar dari Rasulullah hadis tadi. Kita telah membahas bahwasanya perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah menyelisihi dari apa yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bagian-bagian wudu telah dijelaskan dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyelisihinya. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim tidak pernah melakukan itu semua. Yang hanya memperluas bagian anggota wudu dalam memahami hadis ini hanya Abu Hurairah saja. Adapun sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mencontohkan hal tersebut. Kedua, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tata cara wudu, kemudian Rasulullah katakan faman zada, siapa yang menambahkan baik bilangan ataupun anggota wudunya, faqad asaa wa zalama wa ta'adda,
dia telah berbuat kejelekan, dia telah berbuat kezaliman, dan dia telah melampaui batas. Kemudian apakah kita boleh katakan ketika Rasulullah mengatakan demikian, kita katakan bahwasanya Abu Hurairah zalim, Abu Hurairah orang yang melampaui batas, dan Abu Hurairah orang yang berbuat kejelekan? Tidak boleh, tidak katakan demikian. Karena dalam hadis Rasulullah katakan, idza ijtahada al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim, seorang ulama, dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran karena berijtihad dan ganjaran karena benar. Apabila seorang ulama berijtihad dan ijtihadnya salah, dia hanya mendapatkan 1 ganjaran. Maka Abu Hurairah adalah ulama besar yang telah meriwayatkan kepada kita 5.374 hadis. Dan beliau adalah perawi yang luar biasa, ulama yang luar biasa. Sehingga pemahaman beliau yang keliru kita campakkan, akan tapi riwayat-riwayatnya kita terima dan kita beradab dengan adab yang baik kepada Abu Hurairah. Kemudian melalui hadis ini juga disebutkan bahwasanya perempuan-perempuan yang di dunia yang mereka itu masuk surga, maka ketika mereka berhadapan dengan perempuan-perempuan yang Allah siapkan untuk penghuni surga, ketika perempuan-perempuan di dunia ini masuk surga dan berhadapan dan dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang Allah siapkan untuk lelaki di surga, maka perempuan-perempuan mukminat, muslimat itu lebih cantik dan lebih elok dan lebih menggembirakan suami-suaminya daripada bidadari-bidadari yang Allah katakan al-hurul 'ain yang Allah siapkan buat lelaki-lelaki yang di surga. Karena apa? Karena hadis ini. Karena perempuan-perempuan yang masuk surga, mereka memiliki ibadah, mereka wudu, mereka mensucikan diri mereka. Sehingga perempuan-perempuan yang ada di surga, bidadari-bidadari yang di surga, maka apabila dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang masuk surga, yang mereka adalah orang-orang muslimat, mukminat, maka orang-orang muslimat dan mukminat itu lebih cantik dan lebih menggoda suami-suami mereka daripada perempuan-perempuan hurul 'ain di surga. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.